Tancap gas demi laga hidup mati, TC Timnas akan diikuti seluruh pemain. China malah lakukan hal aneh. Yakin banget nih singkirkan Timnas Indonesia? Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari bisa absen perkuat ASEAN All-Star versus MU. Erick Thohir tegaskan ini. Eligible dinaturalisasi, dua bomber Eropa kirim pesan penting ke Patrick Kluivert jelang Timnas Indonesia tantang China dan juga Jepang. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pemusatan latihan atau TC sangat mungkin diikuti seluruh pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Sebab saat TC dimulai, kompetisi Liga 1 Indonesia, Liga Italia, Liga Belanda hingga Liga Belgia yang diikuti pemain timnas mayoritas sudah selesai sebelum TC dimulai. TC itu sendiri akan diadakan di Bali mulai 26 Mei. Timnas akan menggelar TC untuk melakoni dua laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Dua laga pamungkas putaran ketiga itu melawan Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Juni dan melawan Jepang di Stadion Panasonic Suita 10 Juni. Pemusatan latihan ini adalah upaya maksimal pasukan Garuda untuk meraih perolehan poin terbaik dari laga melawan Tiongkok dan Jepang. Saat ini sangat penting untuk menentukan laju ke babak selanjutnya. Tim asuhan Patrick Kluivert juga masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung melalui posisi kedua. Jika meraih dua kemenangan dan di sisi lain Australia 13 poin dan Arab Saudi 10 poin meraih hasil negatif. Namun dengan dua laga tersisa, kesempatan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 untuk saat ini terbuka lebar melalui putaran keempat karena mereka saat ini unggul 3 poin atas Bahrain dan Tiongkok yang ada di posisi kelima dan keenam. Sementara itu China sudah resmi mengajukan diri menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu disampaikan media China Titan Sport. CFA mengumumkan China akan mengajukan diri sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan pada Oktober 2025, 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Melihat kabar tersebut, China sangat percaya diri ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal kan timnas China lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia agak kecil. Hingga matchday 8 Grup C, timnas China bertahan di posisi juru kunci dengan 6 angka. Skuad asuhan Branko Ivankovic terpaut 3 angka dari timnas Indonesia di posisi 4 atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas China bahkan dipastikan gagal lolos ke babak keempat jika kalah dari timnas Indonesia di matchday 9. Dan sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu China di matchday 9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 20:45. Jadi sangat aneh bukan melihat tingkah China ini lolos saja belum? Selain itu, skuad ASEAN All-Stars terancam pincang untuk melawan Manchester United atau MU buntut sejumlah klub dan timnas yang menolak melepas pemainnya. Setidaknya 2 pemain dari Malaysia, Sergio Aguero, Dominic Tan, dan juga 1 pemain Thailand, Nicholas Mickelson, tidak mendapatkan izin dari klub dan timnasnya untuk bergabung dengan ASEAN All-Star. 2 pemain Indonesia, Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari, juga diragukan bisa membela ASEAN All-Stars kontra Manchester United atau MU di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 28 Mei 2025. Apalagi jika Asnawi dan Ferrari dipercaya pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk masuk skuad dalam 2 laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melakukan persiapan lebih awal dengan menggelar pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025, 2 hari sebelum uji coba ASEAN All-Stars menghadapi MU. Saat ini Asnawi masih memperkuat Port FC di Liga Thailand dan juga Ferrari membela Persija Jakarta pada musim ini. Erick Thohir mengatakan, "Saya tidak tahu. Pemain dimiliki klub seperti Asnawi bermain di Thailand dan mesti ada izin dari Port FC. Ferrari juga mesti izin klubnya." Terkait pemanggilan Asnawi dan Ferrari ke ASEAN All-Stars, Erick Thohir telah mengabarkannya ke BTN yang melaporkannya ke Kluivert. "Kami sudah melaporkan kepada BTN dan BTN sudah menginformasikan kepada Coach Kluivert dan jajarannya. Saya masih menunggu jawaban dari Coach Kluivert apakah pemain-pemain ini akan dipanggil sebab Timnas Indonesia akan menggelar training camp lebih awal di Bali pada 26 Mei jika tidak salah.
Pemain-pemain ini saya lihat apakah dibutuhkan atau tidak, sebab ada beberapa pemain yang cedera. Dan media lebih tahu dari saya terkadang membaca dari media juga, kata Erick Thohir. Sementara dua bomber keturunan Eropa yang eligible dinaturalisasi ini kirim pesan penting ke pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Tepatnya sebelum timnas Indonesia menghadapi dua laga sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C pada Juni 2025. Demi meraih hasil maksimal melawan China dan Jepang, Patrick Kluivert wajib menurunkan skuad terbaik timnas Indonesia. Sebelum dua laga krusial itu, ada striker keturunan yang diisukan jadi incaran PSSI, seakan telah mengirimkan pesan penting ke Kluivert. Penyerang yang dimaksud adalah Dan Zandbergen, pemain keturunan Indonesia Belanda yang memperkuat Triple V Venlo klub Eerste Divisi. Pemain berusia 23 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakeknya, sehingga dia eligible untuk dinaturalisasi menurut FIFA. Bahkan, Dan Zandbergen mengaku sudah dihubungi pihak PSSI belum lama ini. Hal itu disampaikan oleh YouTuber Yusa Nugraha. Namun, belum ada konfirmasi atau keterangan resmi dari PSSI mengenai Dan Zandbergen apakah akan masuk daftar calon pemain naturalisasi atau tidak. Yang jelas, striker keturunan Indonesia Belanda itu baru saja mencetak gol dalam pekan ke-36 kasta kedua Liga Belanda 2024-2025. Ya, Dan Zandbergen mencetak gol penutup kemenangan Triple V Venlo atas The Graafschap dengan skor 3-1 di Kobevo Stadium pada Selasa 29 April 2025 dini hari. Menurut Transfer Market, Dan Zandbergen juga telah mencetak 4 gol dan 4 assist dalam 31 pertandingan di kasta kedua Liga Belanda musim ini. Berkat kemenangan itu, Triple V Venlo menduduki posisi ke-14 di klasemen sementara kasta kedua Liga Belanda dengan 41 poin. Kembali pada Dan Zandbergen, penampilan apiknya menjadi pesan penting untuk Patrick Kluivert dalam mempertimbangkan sang striker untuk dinaturalisasi. Selain Dan, ada striker keturunan potensial lain yang berkarir di kasta kedua Liga Belanda bersama FC Volendam, yakni Mauro Zylstra. Striker 20 tahun itu menjadi bagian dari skuad FC Volendam yang berhasil menjadi juara Eerste Divisi alias kasta kedua Liga Belanda musim ini. Mauro Zylstra dan kawan-kawan merebut trofi usai mengumpulkan 79 poin dan tidak bisa dikejar lagi oleh pesaing terdekatnya Excelsior dengan 71 angka. Namun, Mauro Zylstra tidak dimainkan dalam kemenangan penentu juara FC Volendam atas Hong FC Utrecht 3-2 dan pada Selasa 29 April dini hari. Dalam pertandingan itu, sejatinya ada 3 pemain keturunan Indonesia Belanda di FC Volendam, yakni Mauro Zylstra, Luca Blondau, dan juga Kenny van Oevelen. Namun, Mauro dan juga Luca tidak bermain di laga tersebut, sedangkan Kenny menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Dengan bermodalkan juara kasta kedua Liga Belanda bisa membuat mentalitas dan kepercayaan diri Mauro Zylstra semakin meningkat. Sebagai informasi, Mauro Zylstra sendiri sejak tahun lalu santer diisukan akan menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Bahkan striker berusia 20 tahun itu pernah mengaku akan segera terbang ke tanah air jika dipanggil PSSI untuk melakukan proses naturalisasi. Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi dari PSSI terkait nasib pemain asal Belanda itu apakah akan dinaturalisasi atau tidak. Yang jelas, Mauro Zylstra memenuhi syarat untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia menurut aturan FIFA.